Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial Social Network Analysis menggunakan GPI. Ya, di video kali ini kita akan belajar atau kita akan mencoba bagaimana melakukan analisis jejaring sosial atau social network analysis menggunakan aplikasi GPI. Aplikasi GPI itu apa sih? Aplikasi GPI itu adalah salah satu software yang bagus banget untuk melakukan analisis network, juga visualisasinya bagus dan terkenal banget ya untuk melakukan social network analysis. Kalau teman-teman belum install aplikasinya, teman-teman bisa cek deskripsi. Di situ Dito udah sertakan bagaimana cara menginstal GPI di komputer teman-teman. Jadi nanti akan ada dua hal yang diinstal, GPI-nya, kemudian harus ada Java. Nah, Java-nya nanti disesuaikan dengan komputer teman-teman 64 bit atau 32 bit. Jadi nanti tinggal teman-teman sesuaikan. Kalau Java-nya nggak keinstall, nanti GPI-nya kemungkinan akan terjadi error. Nah, silakan ikuti tutorial yang ada di deskripsi kalau teman-teman belum menginstal GPI di komputer teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau sudah teman-teman install, nanti teman-teman bisa buka, dan ini adalah tampilan dari GPI itu tersendiri. Nah, sebelum nanti kita mulai, nih di sini Dito akan jelaskan interface dari GPI itu sendiri. Nah, secara umum atau nanti secara penggunaannya kita akan sering sekali berkaitan dengan tiga buah let's say ini tab ya. Yang pertama adalah tab overview, kemudian ada tab data laboratory, kemudian ada tab preview. Nah, apa sih bedanya tab overview, data laboratory, dan preview? Nah, di tab overview ini yang lagi tampil sekarang, ini merupakan tab di mana kita itu melakukan mungkin hampir segalanya ya. Jadi mulai dari nanti men-setting pola grafik, kemudian men-setting layout dari suatu grafik itu graph ya, men-setting grafnya, warnanya, kemudian meran metrik-metrik network seperti degree ya, centrality, modularity, ini semuanya ada di sini. Jadi kebanyakan besar nanti kita akan kerja di tab overview ini. Jadi nanti menggeser-geser grabnya ya, node-nya, edges-nya itu nanti kita akan setting di sini. Kemudian ada tab data laboratory. Tab data laboratory ini kita melihat data kita. Jadi node list-nya, edge list-nya. Kemudian kalau kita nanti meran metrik-metrik atau measurement network yang ada di sini, maka hasilnya akan tampil di data laboratory juga. Jadi misalnya kita mencari mengukur centrality dari suatu network, maka nanti di sini di data laboratory akan tampil centrality dari masing-masing node. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada tab preview. Jadi tab preview ini kurang lebih tab finalisasi. Jadi kalau kita sudah misalnya membuat grafik yang kita menganalisis grafik, kemudian kita sudah buat tampilannya menjadi cantik dan bagus dan mudah dipahami. Nah, di preview ini kita ibaratnya mempoles final. Jadi kita bisa mengukur setting jenis fontnya, ukuran fontnya, kemudian tebal tipis dari edges-nya, besaran node-nya, warna background, dan sebagainya. Dan nanti kita juga bisa mengekspor graph atau network yang sudah kita buat ke dalam bentuk SVG, PDF, atau PNG di tab preview ini. Jadi setiap tab itu nanti akan punya fungsinya masing-masing. Overall kita akan bekerja di overview, melihat data di data laboratory, lalu ekspor dan finalisasi dan ekspor di tab preview. Oke. Kira-kira itu 3 tab utama dari GPI. Nah, bagi teman-teman yang belum paham nggak apa-apa, karena nanti kita akan coba perlahan-lahan. Jadi satu persatu kita akan coba mulai dari overview, data laboratory, dan preview. Kalau sekarang kan baru cerita nih. Kalau teman-teman belum paham ya nggak apa-apa, karena nanti kita akan coba langsung biar teman-teman bisa langsung kebayang. Oke? Nah, tadi itu GPI-nya. Nah, untuk memulai suatu proses analisis network menggunakan aplikasi GPI ini, yang pertama dan yang pasti harus kita punya apa? Datanya. Jadi kalau kita belum punya, apa dong yang pengen kita analisis? Nah, jadi kita harus punya datanya terlebih dahulu, dan pastikan data yang kita sudah punya itu sudah memiliki format source and target ya. Jadi bentuknya harus dua, at least yang isinya source and target, atau bisa from dan to, tapi bagusnya source and target. Kemudian bisa dalam bentuk adjacency matrix atau matrix ya. Jadi node-nya dia berhubungan sama siapa aja dalam bentuk matrix, karena memang persyaratan atau network data itu memang formatnya gitu, edge list atau adjacency matrix. Jadi harus punya data tersebut terlebih dahulu. Nah, buat praktek kali ini Dito udah nyiapin datanya. Jadi kita bisa buka di sini ya. Di GitHub-nya SocialX di sini sudah ada
data ya, sudah ada dataset social network analysis, ada beberapa data yang bisa teman-teman gunakan untuk nanti praktek terkait social network analysis menggunakan GP ini. Di sini ada 2 folder, ada doc dan data. Nah, untuk folder doc di sini coba kita klik dulu. Di sini ada dataset information yang bisa teman-teman lihat. Jadi ini adalah informasi mengenai dataset tersebut. Kemudian jika kita balik ke folder data, di sini terdapat datanya. Oke. Kita lihat dulu, ini ada 4 data. Yang pertama ada redenominasi rupiah .csv, jadi formatnya CSV. Kalau Excel gimana? Excel sebenarnya bisa dibuka pakai GP, tapi formatnya bagusnya adalah CSV karena dia memang format yang lebih compatible ke berbagai platform ya, atau tools analisis ya, tools analisa. Oke, kita coba buka dulu yang sembarang teman-teman bisa pilih. Saya akan coba buka yang redenominasi. Kita klik ya. Maka akan tampil preview datanya, dan di sini kita bisa lihat bentuknya sudah source and target, jadi sudah network data. Nah, kalau sudah network data seperti ini sudah gampang sekali masukkan ke GP. Tapi ini apa sih? Source-nya ini menandakan apa? Targetnya menandakan apa? Kita bisa lihat di dataset information. Nah, tadi datanya adalah redenominasi rupiah. Jadi ini adalah dataset yang terkait redenominasi rupiah yang diambil dari Twitter. Jadi ini ternyata tweet-tweetan ya yang diambil dengan kata kunci redenominasi ya, dimana node-nya ini adalah akun Twitter ya. Jadi ini tadi adalah akun Twitternya detik.com, ini ada akun Twitter bernama Ica Elza ya, dimana H-nya ini adalah retweet. Oh, berarti di sini source-nya ini adalah orang yang di retweet, targetnya adalah yang meretweet. Nah, gimana tuh? Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat interaksinya, berarti Ica Elza meretweet tweet dari detik.com terkait redenominasi gitu ya. Begitu seterusnya sampai di sini ternyata detik.com ini meretweet dari Detik Finance ya. Riolan David meretweet dari detik.com juga, dan seterusnya sampai di sini kita lihat kita punya berapa edge list? Ada 4172. Oh, ternyata ada di sini ya. 4172 data ya. Kurang 1 karena ada headernya. Jadi 4171. Oke. Nah, teman-teman bisa pilih datanya mau pakai yang mana, mau pakai yang big data boleh, kuliner bakso dan sate boleh, redenominasi rupiah boleh. Nah, saya sendiri akan pakai, Dito sendiri akan pakai yang redenominasi rupiah. Oke, kemudian ini gimana cara dapat datanya, downloadnya gimana sih? Nah, untuk downloadnya kita bisa klik raw. Oke, maka akan tampil halaman flat seperti ini. Ini sebenarnya datanya, karena bentuknya CSV dia bentuknya flat seperti ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian klik save as. Kita letakkan di mana kita itu familiar, kita letakkan di tempatnya sesuai keinginan. Saya akan taruh di desktop karena akan lebih mudah untuk diambil nanti ketika mau melakukan analisis. Kemudian tekan save. Oke, dia akan langsung otomatis terdownload. Dan kalau kita cek, nah oke, di sini kalau kita lihat di desktop sudah ada datanya nih, redenominasi rupiah. Oke. Nah, kita bisa klik ya, ini datanya sesuai tadi dalam bentuk Excel, sudah dalam bentuk source and target. Oke, sudah enak kalau sudah seperti ini. Sekarang tinggal kita import data ini ke dalam GP kita. Oke, ini saya down save aja. Kita kembali buka GP-nya. Oke, kemudian ini kita ada di halaman overview. Sebenarnya boleh di data laboratory juga boleh. Pertama-tama kita klik file, kemudian kita buat project baru, new project. Oke, maka dia akan tampil satu workspace, kemudian kita klik open. Oke, kemudian kita cari datanya. Oke, di sini kita ada di folder download. Oh, ini ternyata agak sedikit nge-lag ya. Oke, karena memang GP ini termasuk aplikasi yang berat, jadi kita kadang harus sabar-sabar gitu. Oke, kita buka di desktop. Nah, ini datanya adalah redenominasi rupiah, kemudian klik open. Oke, di sini dia sudah membaca sebagai edge list ya, edge table, ada source and target ya, separatornya koma, jadi sudah bisa dibaca dengan baik. Kemudian kita klik next ya. Ini dipilih saja defaultnya, kemudian klik finish. Nah, di awal ini kemudian kita diminta untuk import report. Nah, apa ini? Di sini kita perlu menentukan tipe grafnya ini directed apa undirected. Karena tadi kita itu mensuplainya edge list ya, dia bisa jadi directed seharusnya ya, tapi kalau kita pengen undirected boleh. Nah, di sini mungkin saya akan tetap di directed saja karena saya pengen melihat
siapa yang banyak di retweet, siapa banyak yang meretweet. Kalau kita analisis undirected, maka kita cuma melihat dia berhubungan, tapi kita nggak tahu siapa yang di retweet, siapa yang meretweet. Oke, di sini kita tahu bahwa number of node-nya ada 2950 dan number of edge-nya adalah 4171. Oke, kemudian kita klik ini append to existing workspace, jadi supaya dia masuk ke project ini. Kemudian kita klik OK. Nah, datanya sudah langsung terbuka di GP ini, item-item ya. Ini adalah apa? Ini adalah node-nya nih. Kita bisa geser-geser ya. Berarti ini ada seseorang nih, dia meretweet dari source information ini nih. Wah, ini siapa? Nanti kita coba cari tahu. Oke, item. Nah, ini item nggak menarik sama sekali. Nah, pertama-tama yang bisa kita lakukan apa? Nah, sebenarnya bebas ya. Kita bisa mulai dari statistik dulu, atau kita mau mulai dari appearance dulu, atau layout dulu. Nah, mungkin kita coba dari layout dulu ya. Kita coba perbaiki layoutnya. Di sini kalau kita klik ada berbagai pilihan layout. Yang pertama ada yang umum biasa digunakan Ivanhoe proporsional. Jadi kalau Ivanhoe, node yang saling tidak terhubung, mereka akan sangat jauh. Jadi kalau ujung di sini sama ujung di sini itu tidak saling berhubungan lah. Kemudian ada open OR ya, ada Fruchterman Ringgold yang bentuknya bulat. Mungkin saya akan pakai Ivanhoe proporsional ya. Kemudian ini belum terjadi apa-apa karena kita harus tekan tombol run-nya terlebih dahulu. Oke, dia udah mulai bergerak ya. Oke, oh ternyata cuma seperti ini. Kita tekan lagi. Oke, dia bergerak tapi agak cukup lama ya. Oke, atau kita coba ganti layout ya. Kita coba ganti layout, misalnya Fruchterman Ringgold. Bentuknya agak bulat. Kemudian speednya kita kasih agak cepet nih, biar nggak terlalu lama. Misalnya 100. Run. Oh, langsung bergerak. Oke. Oh, langsung terlihat ada core-core-nya, kemudian ada peri-perinya juga. Oke. Nah, ini dia terus bergerak. Jadi kalau layoutnya Fruchterman Ringgold, dia terus bergerak dan nggak akan berhenti. Cara berhentinya gimana? Cara berhentiinnya adalah kita klik tombol stop. Nah, maka dia akan berhenti. Tahu udah harus di stop kapan ya? Kalau dia bergeraknya di situ-situ aja, maka itu udah bisa kita tekan tombol stop. Oke. Kemudian ini kita sudah bisa lihat ada beberapa core ya. Di sini ada 1, ya, 2, ya, 3 dan ada peri-perinya juga. Oke, nanti kita akan cari tahu ini orang-orangnya siapa. Oke, kemudian yang bisa kita lakukan biasanya saya akan coba run metrik-metrik di sini, mulai dari degree ya, kita bisa run degree-nya, ya, kita bisa lihat distribusi degree-nya. Distribusi degree seperti yang mungkin kita dan teman-teman udah pelajari, bahwa distribusi dari degree itu pasti power law ya. Orang yang degree-nya sedikit itu pasti banyak, dan orang yang degree-nya banyak pasti sedikit gitu ya. Ini in degree distribution dan out degree distribution-nya. Kemudian kita bisa run network diameter ya. Di sini juga dia akan mengukur centrality. Nah, bisa pilih centrality-nya mau diukur secara directed atau indirected. Kemudian bisa kita normalisasikan. Kalau kita normalisasikan, maka nanti rentang nilai centrality-nya itu akan dinormalisasikan. Skala terendahnya jadi 0, jadi nilai terendahnya jadi 0 dan nilai tertinggi jadi 1. Kita bisa centang. Kemudian kita klik OK. Oke, ya, ini ada distribusi dari between centrality, closeness, dan harmonic eccentricity. Oke, kemudian kita close ya. Bisa kita juga run modularity untuk melihat kelompok ya. Kemudian kita run. Oh, ternyata modularity-nya 0,7. Berarti dia cukup lumayan terpisah ya. Dengan ada 62 community. Oke, kemudian kita bisa close lagi. Nah, ini kita sudah run beberapa metrik. Tadi seperti yang sudah Dito bilang di awal, kita bisa cek di data laboratori, maka nilai-nilai seperti degree masing-masing node itu akan langsung tampil di data laboratori. Jadi waktu kita import, kita tidak buka datanya ya. Tapi kalau misalnya pertama kali kita import, berarti cuma ada ID sama label saja, interval ya harusnya. Hanya 3 ini. Tapi karena kita sudah run metrik-metriknya, sekarang udah tampil di sini ya. Mulai dari in degree, out degree, total degree, eccentricity, closeness centrality, between centrality, dan modularity-nya. Oke, kita bisa balik ke overview. Oke, nah selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Selanjutnya kita bisa mempercantik grafnya dengan metrik-metrik yang ada. Seperti kita misalnya semakin tinggi suatu degree, maka node-nya akan semakin besar. Kemudian kita bedakan warnanya berdasarkan modularity atau kelompoknya. Nah, kita bisa seperti itu. Oke, pertama-tama kita coba setting dulu, kita tampilin nama-nama node-nya. Jadi ini kan baru node aja ya, belum ada namanya supaya kita tahu itu siapa. Nah, caranya gimana? Kita tekan tombol plus ini. Oh,
kok nggak terjadi apa-apa. Berarti ada sesuatu yang salah di data laboratori. Coba kita cek data laboratorinya. Oh, ternyata labelnya masih kosong. Jadi fungsi T ini adalah untuk menampilkan label, dan di sini labelnya masih kosong. Jadi kita harus mengisi labelnya ini dengan apa? Dengan namanya aja. Jadi dari detik.com kita pindahkan ke label. Nah, kita copy ke sini. Caranya gimana? Ctrl C, Ctrl V? Enggak. Caranya kita klik copy data to other column. Kita klik ID, copy data from ID to label. Kita klik OK, maka ID-nya akan langsung tercopy ke label, jadi labelnya sudah terisi. Nah, sekarang kalau labelnya sudah terisi, harusnya udah tampil nih. Kita coba cek. Nah, sudah tampil, tapi rimbun sekali ya. Kita udah bisa lihat namanya. Oke, ya sudah bagus ini, sudah kelihatan. Nah, sekarang kita tinggal mempercantik saja. Oke, pertama-tama kita coba setting supaya node ini kan node core ini ya, ini core node karena dia di jadi pusat. Kita coba tampilkan bagaimana supaya si core node ini semakin besar, yang kecil-kecil ini jadi kecil. Oke, caranya gimana? Kita coba set di sini, pilih yang size, kemudian kita pilih ranking. Jadi kalau unique semuanya akan berubah, kalau ranking kita urutkan. Kita coba urutkan berdasarkan degree. Jadi degree terendahnya nanti akan punya size berapa, yang tertinggi berapa. Sini kita pilih 1 sebagai min size, max size-nya 60, kita klik apply. Oh, tidak terlalu berubah ya. Oh, ini sudah mulai berubah. Kalau gitu kita naikin lagi, coba 85, apply. Oh, oke, sudah lebih besar. Oke, ini sudah berdasarkan degree. Kemudian coba warnanya bisa kita ubah. Warnanya mungkin kita pilih berdasarkan modularity. Berarti ini kita tadi di size, kita klik color, sekarang yang ini. Kemudian kita pilih partition, kita pilih modularity. Ini bisa kita pilih berdasarkan metrik-metrik yang lain ya. Karena kita di sini pengen membedakan berdasarkan komunitas, maka kita pilih modularity. Ya, tadi ada 62 komunitas. Nah, ini nggak mungkin bisa diwarnai semua. Ya, kita ini kalau GP secara default mungkin hanya 10. Tapi kita bisa nambahkan warna dengan mengklik palet ini. Jadi palet ini kita bisa generate baru ya. Misalnya saya akan generate limit number of colors, saya matikan. Terus saya suka yang light background ini. Kita generate. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ini harusnya dapat 62-nya tapi agak tipis-tipis warnanya ya. Gitu. Nah, kalau sudah kita generate tadi, warnanya langsung masuk, kita bisa klik apply, dan warna node kita langsung berubah nih berdasarkan warna yang sudah di generate tadi. Oke, jadi warnanya sudah berbeda. Cuma kayaknya nih masih terlalu rimbun ya, kayaknya tulisannya nih menutupi networknya malah ya. Nah, ini kita bisa setting lagi nih ukuran tulisannya sesuai dengan ukuran node. Jadi kalau ini tadi mau node-nya besar kecil, tulisannya sama ya. Sekarang kita coba setting supaya tulisannya menyesuaikan besaran node-nya. Caranya gimana? Di sini ada tombol panah, klik ke atas, kemudian pergi ke label, kemudian size-nya kita pilih sebagai node size. Langsung berubah. Ya, langsung kecil sekali ya ini ya. Oke, ini kalau kekecilan nanti kita bisa ubah di size-nya lagi. Oke, wah ini sekarang sudah udah besar kali ya. Kita lihat ternyata ini ada Big Alpha ID, kemudian ada Ayu Dewinker, ada detik.com, kemudian Detik Finance. Ini adalah orang-orang dengan degree tertinggi. Kalau kita ganti misalnya ya, size-nya tadi berdasarkan Bitwiners bisa. Nah, berarti ternyata beda. Yang tadi kalau degree Big Alpha, tapi kalau Bitwiners ternyata Ayu Dewinker. Ya, wah ternyata berbeda. Kemudian kita bisa set lagi karena ini mungkin terlalu kecil ya. Saya tetap pilih degree ya. Kemudian ini saya set ke 60 lagi biar tidak terlalu jomplang. Oke, ini kita besarin ke 10 misalnya. Bisa. Terlalu besar. Kita pilih ke 3. Kita pilih ke 3 aja, kita klik apply. Oke, ya setidaknya lebih besar sedikit daripada yang tadi. Atau 5 ya. Boleh, disesuaikan aja dengan nyamannya dari teman-teman. Oke, 5 sepertinya pas ya. Jadi tetap kelihatan bahwa itu ada orang-orang di sana. Oke, nah ini bisa kita setting lagi. Misalnya pengen lebih lebar, kita bisa pilih expand ya, expansion ya, dia akan melebar. Atau pengen lebih padat, kita bisa pilih contraction. Jadi bisa kita sesuaikan lagi. Nah ya, kalau buat saya segini sih sudah oke ya. Kita udah bisa lihat core-nya, udah bisa lihat peri-perinya, juga sudah tampilnya sudah bagus ya. Nah ini tampilannya di sini. Kalau pengen lihat datanya itu di data laboratori. Biasanya kalau kita riset ini juga tampilin misalnya orang dengan degree tertinggi. Nah ini bisa diklik-klik judulnya, maka dia akan men-sort
ya. Misalnya kita pengen lihat degree tertinggi tadi, sebenarnya kita udah tahu ya siapa degree tertinggi tadi, Big Alpha ID. Nah, ini bisa kita set. Oh ya, Big Alpha ID degree-nya berapa? 1387. Terdekat kedua detik.com. Degree-nya 579 ya. Kemudian kalau tadi Bitwitness siapa? Bitwitness Ayu Dewingker ya. Ayu Dewingker 1, kemudian baru Big Alpha ID ya. Kemudian kita juga bisa lihat modularity. Nah, ini bisa diekspor menjadi Excel kalau misalnya kita lagi penelitian ya. Ini biasanya harus ditampilkan, mungkin 10 teratas kita bisa ekspor tabelnya. Ini bisa pilih formatnya CSV atau TSV. Oke, kita bisa simpan di mana. Tapi saya nggak akan coba. Nanti silahkan teman-teman coba sendiri. Oke. Jadi kita itu menganalisisnya di overview, membuat tampilannya cantik ya, melakukan running measurement di statistik, di overview bagian statistik ya. Untuk melihat hasilnya itu di data laboratory ya, kira-kira seperti itu. Jadi nanti ini juga bisa diekspor sebagai table atau bisa spreadsheet juga ya. Oke, oh ini import ya, ini import, ini ekspor. Oke, kemudian ya saya anggap bahwa grafik ini udah cantik buat saya dan udah siap untuk saya ekspor. Nah, pertama-tama kita bisa klik tombol tab previewnya. Kemudian bisa ini kosong, kita bisa klik refresh. Nah, dia akan langsung tampil. Wah, ini udah lebih cantik ya. Karena memang kalau di preview dia finalisasi tadi, polishing supaya lebih cantik. Di sini note-nya belum tampil, kita bisa label note-nya belum tampil, kita bisa klik ini, dicentang, kita refresh. Oh, masih belum juga ya. Oh, sorry, salah saya. Ini for note opacity ya. Kita kliknya yang show labels. Refresh. Nah, ternyata sudah muncul nama-namanya. Sekarang Big Alpha ID ada detik.com ya, dan seterusnya. Di sini kita bisa ganti, misalnya kita pengen fontnya diganti, misalnya saya itu suka fontnya itu Bodomi gitu ya, atau Bernard Condensed ya. Jadi ini bisa disesuaikan. Baskerville, saya biasanya sukanya pakai Baskerville. Kemudian bisa digedein juga ya, sehingga dia agak klasik bentuknya ya, Big Alpha ID. Kemudian juga kita bisa setting ini, kalau kita lihat note edges-nya ini agak melingkar ya. Kalau saya suka yang direct, yang nggak belok-belok ya, curve ya, disebut dengan curve, ini bisa di-uncentang aja. Maka dia akan lurus ya. Mungkin tapi cantikannya yang meliuk-liuk ya, biar lebih enak dilihat gitu. Dan kita bisa lihat lagi. Ini bisa ditebalkan juga thickness dari edges-nya. Kemudian bisa juga kalau edges-nya ada label, itu juga bisa ditampilkan ya. Jadi semuanya bisa di setting di sini. Oke, warna background-nya juga bisa diganti dengan klik ini. Misalnya warna background-nya mau yang hitam ya, bisa diganti di sini. Oke, jadi nanti tinggal teman-teman sesuaikan aja dengan selera visualisasi dari teman-teman. Oke ya. Oke, ini kita anggap sudah. Terakhir kita bisa ekspor ya. Untuk ekspor kita bisa klik di sini, SVG, PDF atau PNG. Kita klik dulu, kemudian kita tentukan lokasinya. Misalnya saya di desktop lagi. Kemudian kita bisa kasih nama. Namanya misalnya ini adalah network redenominasi. Oke ya. Ini bisa disimpan sebagai PDF, bisa PNG atau SVG. Mungkin kalau kita memasukkan di jurnal atau penelitian, kita masukkannya PNG. Ya, ini namanya berubah lagi ya. Network redenominasi ya. Kemudian kita bisa setting size-nya, misalnya pengen lebih besar, ini dalam pixel bisa kita setting, misalnya pengen 3000 kali 3000, atau mungkin marginnya pengen dibesarkan, atau mungkin pengen karena ini PNG kita bisa kasih transparent background, tapi saya akan biarkan putih, lalu bisa klik OK. Jadi bisa kita setting di option. Kemudian jika sudah sesuai semuanya, kita bisa klik save dan dia otomatis ke export ya. Kita bisa pantau prosesnya di sini atau kita tunggu di Oke, di sini kita bisa lihat ya, ada networknya sudah tampil ya, kira-kira seperti ini. Ini adalah tampilan dari network tadi yang sudah kita buat di JP ya. Ini tinggal dimasukkan saja ke dalam, misalnya kita punya penelitian atau riset atau skripsi, tesis dan sebagainya. Ya, kira-kira itu video tutorial bagaimana menggunakan GP untuk social network analysis. Semoga bisa membantu teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Jika
dirasa bermanfaat bisa di-share ke teman-teman lainnya. Oke, sekian video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.